warga Cianjur, kembali lagi di Cianjur Today dan tentunya kali ini agak sedikit berbeda mungkin formatnya ya. Biasanya aku duduk di sebelah sana, sekarang jadi pindah ke sebelah sini gitu kan. Dan biasanya juga bintang tamu kita itu yang diundang cuma satu orang. Kali ini lebih dari satu orang. Kenapa? Karena tentunya untuk episode kali ini sangat-sangat spesial. Sebelum itu, mari kita ngobrol dulu. Untuk dunia musik di Cianjur nih, buat kamu semuanya warga Cianjur, kapan terakhir kali kamu mendengar gaung band-band yang ada di Cianjur? Sebagian ada yang tahu, mungkin sebagian ada yang enggak ya. Nah untuk itu, kali ini kita kedatangan tamu band asal Cianjur yang bisa dikatakan sekarang sedang naik daun ya. Popularitasnya itu lagi naik nih sekarang ya. Lagi naik sekarang, yaitu Alpha Band. Halo Kang, apa kabar? Halo semuanya. Oke, ini sore ya. Ini yang kelihatannya cuma 2 orang nih ya. Betul. Ini sisanya pada kemana? Sisanya kebetulan di Alpha sendiri lagi beraktivitas ya. Hari Jumat kita sering kumpulnya Sabtu sama Minggu. Tapi karena yang satu lagi masih ngantor sih sebetulnya. Wah gila ngantor. Ya kan? Yang satu lagi ya masih juga ada kegiatan bisnisnya sih sebetulnya gitu kan. Jadi porsinya kan 4, jadi yang 2 masih beraktivitas, kemudian saya juga harusnya beraktivitas, tapi ya mepetkan diri dulu aja dulu sini. Oke. Jadi kita juga terima kasih kembali, terima kasih sekali nih ya. Sama-sama. Untuk teman-teman dari Alpha Band yang mau menyempatkan nih hadir di studio Cianjur Today hari ini ya. Siap. Tapi sebelum itu, kalau sama saya mungkin udah pada kenal, tapi Kang buat warga Cianjur dong, kenalin diri dulu dong. Halo semuanya, nama saya kebetulan Indra ya, dipanggilnya sering Ibel ya. Kebetulan saya di Alpha ini pegang bass ya. Dan mungkin teman saya yang satu lagi ya, silakan Pak Dani. Halo, saya Dani di Alpha drum. Oke, Kang Ibel dan Dani. Sisanya 2 lagi siapa nih? Sisanya 2 lagi namanya vokalisnya Rijay ya. Jay sama satu lagi itu Ucup atau Muhammad Yusuf. Kebetulan kita ada beberapa perubahan band ya. Jadi ada rubah personil ya. Rubah personil baru kemarin kebetulan gitaris yang satunya lagi itu juga ex angkasa namanya Teguh. Oh iya. Ya itu Teguh dia pingin di belakang layarnya dulu. Di belakang layarnya si Alpha dan nanti dia editing semua lah. Intinya sebetulnya larinya ke belakang layar. Yang gitarisnya satunya lagi itu awal pertama itu namanya si Om Putra juga dia single. Jadi dia untuk lebih baik ke singlenya. Jadi dia pinginnya mungkin jadi YouTuber kali ya. Oke. Kita doain juga sih sebetulnya biar berhasil juga sih. Kayaknya bakal jadi saingan kita juga kalau di YouTube ya. YouTuber satu orang sih. Oke Kang, tapi boleh diceritain dulu gak nih Alpha Band ini awal mula terbentuknya sehingga sampai perjalanannya seperti sekarang ini seperti apa sih? Sebetulnya awal mula adanya Alpha ini kebetulan saya ini bikin Alpha dan teman-teman saya manggilin teman-teman itu salah satunya karena teman-teman pentolan beberapa band ya sebelumnya itu ada yang dari Angkasa, ada yang dari Siroka semua. Tapi mereka akhirnya vakum ya saya juga bangkitkan lagi. Saya bangkitkan lagi untuk menciptakan karya. Karena kan model sekarang itu kan model cover ya kebanyakan cover lagu. Nah, coba kalau untuk Alpha ini terobosan untuk bikin karya sendiri, gitu kan lebih cenderung ke karya sendiri. Nah saya kumpulkan itu di bulan November, sebetulnya ini baru 7 bulanan sih sebetulnya Alpha ini 7 bulan, tapi kita push dengan karya. Kita udah 1 album lah, udah 10 plus keren, udah 1 album ya. Udah 1 album, kita udah 1 album, tapi yang satu juga ada lagunya itu collab dengan salah seorang vokalis lah. Tapi dari Alpha juga itunya lagunya. Nah, akhirnya kita bentuk Alpha ini baru 7 bulan. Nah, kenapa dibikin Alpha, namanya Alpha ini adalah salah satu saya sebetulnya implan saya itu saya membayangkan itu namanya itu kayak ada lafaz Allah gitu kan. Gitu makanya kan. Double L ya. Double L gitu. Kalau apa kan ada Alpha yang lain banyak lah gitu kan. Cuma saya ingin kalau dikaligrafikan itu nama ini keren juga nih saya bilang itu kan ada kayak ada ya lafaz Allahnya. Kemudian kita kan muslim semua lah gitu, ada lafaz Allahnya gitu. Keren ya, ada filosofi. Ya filosofinya seperti itu sih. Ya mudah-mudahan semua itu ya karena kita berkompeten bukan duniawi aja gitu kan, tapi kan kita harus berpikir ke depan, kita nggak selamanya. Akhirnya kita berpikir biar ingat terus sih sebetulnya kan. Begitu kita lagi lost control ya minimal ingat lah gitu. Oh iya pas begitu lihat Alpha namanya udah kayak ada lafaz itu gitu. Kalau kita bikin kaligrafi itu sih sebetulnya. Jadi nggak ada hal arti yang lebih detail. Kalau artinya Alpha kan secara fisika itu adalah
sinar ya, Iya, sinar iya. penghancur. Jadi kita sinar penghancur ini sinar penghancur untuk yang negatifnya sebetulnya. Hal negatifnya gitu kan. Jadi menghancurkan yang negatifnya itu di diri kita sebetulnya, itu aja sih filosofinya Alpha. Nah, itu sih sebetulnya nggak jauh-jauh banget lah. Band sih kita udah banyak di Cianjur pun juga. Saya juga udah koordinasi dengan teman-teman band yang lain, gitu kan. Kebetulan Alpha ini juga teman-teman band yang lain juga support juga. Karena karyanya kita udah kita tuh 2 bulan udah 1 album. Ya itu terbilang keren kalau Ya, kata saya. 2 bulan udah 1 album udah jadi. Jadi kita tiap malam minggu, saya kan tugas di Bandung. Iya. Tiap Sabtu Minggu ketemu. Sabtu saya bikin teman-teman Alpha bikin ya lagu ciptaan lah gitu, karangan gitu, atau nge-influence lagu dari ABCD, udah jadikan 1 lagu, besoknya kita track. Itu selama 2 bulan jadilah 10 lagu, 1 album kan 10 ya. Keren. Jadi ya kebetulan kita push juga lah Alpha ini mau dibawa kemana gitu kan, intinya seperti itu kan. Oke, tapi dari band Alpha Band ini sendiri dia punya manajemen nggak? Sebetulnya untuk Alpha sendiri sih, untuk manajemen secara totali manajemen Alpha cuman intern aja, baru sama-sama personil sebetulnya. Jadi belum ada manajemen pure yang mengarah untuk ataupun label apapun, semua itu kita belum, baru ada yang mau masuk beberapa aja, cuman kita belum ketok palu. Makanya manajemen intern sih ada, cuman masih sama personil gitu. Personil udah mati, masih ya support teman-teman aja sih. Belum dikatakan kamu ya manajer ini Alpha ini, belum. Belum Ya ya. karena saya lebih banyak ke solidkan dulu teman-teman Alphanya sebetulnya. Jadi jangan sampai bikin grup atau jangan sampai kita sumur jagung gitu, takutnya kan gitu kan, udah capek waktu, capek yang mending kita fokuskan dulu nih, kita mau dibawa kemana sih Alphanya. Nah kebetulan teman-teman akhirnya sepakat Alpha inilah kita udahlah larinya kita untuk ke major label gitu kan, atau bukan indie lagi. Nah dari kemarin saya masih, teman-teman Alpha sebetulnya kemarin tuh galau, apakah mau indie atau mau label. Ya udah saya bilang gini, ya udah kalau mau label sekalian, jadi tapi ini adalah titik terakhir kita untuk ke label gitu kan. Karena kenapa? Kalau berarti kan ada nasibnya nih, tahun-tahun Alpha ini kalau ada nasib nggak nih di label, itu aja sih sebetulnya. Kalau ada nasib ya berarti bersyukur, kalau nggak ada ya berarti kita kembali lagi ke pekerjaan yang profesinya kita pure profesi sampai saat ini lah gitu kan. Tapi kan kalau misalnya kita banding-bandingin nih Kang ya, kalau untuk sekarang kan justru kebanyakan orang-orang yang masuk ke label itu biasanya udah besar dulu di indie rata-rata kalau sekarang, apalagi kan dengan banyaknya sosial media sekarang, apalagi di YouTube atau juga di sosial media yang lain, misalkan tenang dulu di sana nih. Ada rencana nggak untuk misalnya pengembangannya di sana dulu deh? Makanya kenapa kan tadi Kakak bilang udah ada yang deketin cuman belum ketok palu nih. Apakah salah satu pertimbangannya mau mengembangkan di sana dulu atau gimana nih teman-teman Alpha Band? Sebetulnya gini, saya jawab juga sih, ini kan udah anak-anak teman-teman Alpha udah bikin komitmen dan keputusan. Kita tuh cuman jalur indie ini adalah untuk ya salah satunya backup untuk nge-push ke label aja sebetulnya. Jadi makanya kita tuh IG-nya nggak terlalu gede-gedean kayak orang gitu, karena kita emang fokusnya ke label gitu. Jadi untuk support minimal kan label melirik, oh ternyata udah ada di medsos, ada di yang lain ada, itu aja. Tapi kita fokus nih, kita punya materi, punya bahan, lu mau nggak sih gitu kan dengan bahannya Alpha ini gitu kan. Kalau mau ya silakan, kalau enggak juga ya kita ya jadikanlah minimal kita tuh sepakat bahwa ini akan jadikan kenang-kenangan aja lah. Karena kan gini, mungkin dibilang titik terakhir untuk ke label ya mungkin di Alpha ini semuanya, karena dari Alpha ini udah dari beberapa band nih. Dulu udah di sini lama, di sini lama, kita mungkin belum ada jodohnya kali ya. Nah siapa tuh di Alpha ini ada jodohnya, makanya kita fokus ke titik akhir itu. Ke titik akhir mana bermuaranya, yaitu kita sebagai gimana caranya jadi band nasional lah gitu kan. Cita-cita teman-teman seperti itu. Kalau ini tercapai ya bersyukur, kalau enggak ya kita kembali lagi ke komunitas, karena kita punya komunitas juga untuk jadi sebagai hobi aja sih akhirnya larinya ke sana, jadi biar nggak stres sebetulnya. Iya. At least bisa mengikuti rekam jejak teman-teman band Cianjur yang sebelumnya sempat ikut di label nasional istilahnya. Betul. Ya apalagi kita udah disebutin kan ada beberapa personil yang sempat ada personil yang ex Angkasa kan. Ya betul. Ini juga sama, dramanya juga dari Eka Angkasa juga sama. Jadi ada 2 lah sudah Eka Angkasa itu dulunya itu. Jadi sebetulnya dari pertemuan pertama drama ini ya, ikut juga awalnya. Emang kalau sama Angkasa kenapa Kang? Masih jalan nggak sampai sekarang tuh? Enggak. Udah enggak ya, makanya difokuskan ke Alpha sekarang ya. Tapi kan kalau boleh tahu, ini kan udah ada 10 lagu ya, dan di satu album itu genre yang diusungnya apa nih Kang?
Kalau genre kita sih Alpha ini adalah pop alternatif sebetulnya. Jadi pop alternatif, tapi kebanyakan sih lagu-lagu Alpha lagu-lagu galau. Oke. Karena itu yang paling laku biasanya. Lagu-lagu galau, tapi lagu-lagu galau lagu galau milenial aja sih. Oke. Jadi berarti target pendengarnya mungkin ke teman-teman milenial. Milenial, betul. Karena memang lebih mudah untuk masuk di sana betul, biasanya kan ya. Jadi lebih mudah untuk masuk. Kedua, kita sebetulnya teman-teman Alphanya secara personal sih udah pada menjelang bukan milenial lagi sebetulnya. Kan bilang kan zaman-zaman sekarang ini regenerasi. Makanya gimana caranya kita mengemas lagu ini untuk konsumsi si milenial. Oke, Kang, tadi kan targetnya berarti milenial dan para pelajar istilahnya. Nah, ini untuk penampilannya sendiri pernah manggung di mana aja nih? Dari sekian banyak lagu yang udah diciptakan kan, pengalaman manggungnya itu di mana-mana aja? Sebetulnya untuk pengalaman manggung sih kita kan kemarin tuh sebelum Covid juga udah beberapa kita pertama pelajar dulu ya, SMA yang di Cianjur udah keliling, ada sekitar ke 7 sekolah lah keliling-keliling untuk promo lagu kita ini. Kebetulan yang dipromokan waktu itu sih Mati Berdiri dulu. Mati Berdiri. Jadi, Mati Berdiri itu yang dipromokan, ya kan. Keliling-keliling begitu saya mutur promo ke 2 provinsi 5 kota lah ya. Oh, keren. Jadi aja? Ya ada Jogja, Semarang, terus Banjar. Kalau Banjar sih masih Jawa Barat ya. Untuk di Jawa Baratnya itu untuk di daerah Jawa Tengahnya tuh Jogja dan Semarang, terus Jawa Baratnya Bogor, Cianjur, ya jelas ya Sukabumi, Bandung. Keburu bulan Maret itu, tapi karena bulan Maret keburu lockdown ya, akhirnya kita ke pending. Nah baru berjalan lagi sekarang, berjalan lagi kita ke Garut, baru ngerangkak lagi lah, mulai ke Garut dulu. Nah tapi dari Garut itu juga mau nyambung, katanya teman-teman di bulan September juga disuruh lagi ke emang langsung ngeplankan yang promo itu ke Jogja dan Semarang. Oke, lanjut. Tadi pagi juga dari teman-teman Balikpapan nge-WA sih pagi tadi jam 7. Jadi kalau ada waktunya di sana juga harus ke Balikpapan ceritanya gitu. Karena kebetulan teman-teman saya juga ada beberapa komunitas saya bilang tadi ya. Jadi ada yang punya kafe gitu kan, teman komunitas itu kan di Jogja di Semarang akhirnya ngundang gitu. Saya bilang jangan jadi masalah, lagi kita lagi promo lah. Jadi intinya kita promo di Cianjur ada beberapa kota sih, udah berapa Sukabumi, ada sekitar 15 lah. 15 road ya kita kan keliling. Tapi kan ini belum ada label nih. Itu biaya turnya biaya sendiri atau gimana itu? Dengan apa ya? Satu sih di teman-teman Alpha kadang-kadang kalau berpikir ke sana terus juga kita juga akan berjalan di tempat ya. Banyak tempat. Jadi gini, yang punya uang atau siapa ya udahlah, ini saya ada segini udahlah, keliling aja yuk. Ini ada sih cukup enggak? Kebetulan udah akomodasinya ini mobil udah bensin udah cukup nggak, ya udah kalau makanan biasa teman-teman yang ngundang itu nyiapin gitu kan, karena kita lagi promo sharing promo lah ya, nggak mungkin kita juga lo gue budget sekian, nggak mungkin lah ya kan, karena kita yang mau promo dulu kan, intinya seperti itu kan. Karena promo namanya juga promo kan ya wajar lah kita juga karena pusing sedikit lah intinya ya, intinya biayanya iuran aja sih sebetulnya. Yang penting nekat dulu aja lah ya. Sebetulnya emang modalnya kita emang modal nekat, modal semangat. Jadi modal keyakinannya itu di sana. Jadi semakin kita ada keyakinannya kuat, semakin banyak jalan itu aja. Ada niat pasti banyak jalan. Betul Kang. Tapi emang betul Kang Iqbal, Kang Denny gitu kan. Kalau yang namanya biasanya dari nekat itu biasanya suka sukses loh ke depannya. Ya, amin. Karena amin juga buat kita soalnya. Ya, amin buat semuanya sih. Buat semuanya. Oke, untuk fansnya sendiri basisnya ada di mana aja sekarang? Nah, kebetulan basis kita ada di Purwakarta, Banjar, terus Garut ya, terus Sukabumi, Bogor, itu Jawa Barat sih udah namanya Alphaholic ya. Alphaholic ya. Ya betul namanya Alphaholic. Jadi ada basisnya kita ini. Cuman kita juga kadang bingung. Sebenarnya kita nggak bikin basis sebetulnya awalnya. Jadi gelunturan begitu aja di YouTube upload biasa aja. Ya besoknya kerja lagi fokus. Lama kelamaan dari Facebook kan sering tuh boleh dong saya bikinin dong. Boleh nggak saya bikin klubnya apa namanya ya komunitasnya katanya atau fansnya. Saya bingung kan sama anak-anak tuh. Terus gimana nih ada yang ya udah Om kata gini aja udahlah terserah maunya apa sebenarnya itu kan dari orang Purwakarta waktu itu kan sama orang Bandung Cimahi. Bikin aja ya Alphaholic ya nggak apa-apa, ya udah nggak apa-apa. Akhirnya dia kontak sama yang di Purwakarta, mungkin dia udah biasa denger ini ya. Tapi kebetulan ya tadi dari para pelajar itu, jadi kebetulan si lagu Mati Berdiri ini ke teman-teman pelajar kena mungkin ya. Oke, jadi berarti si teman-teman Alphaholic ini inisiatif dari mereka semua ya, bukan dari teman-teman Alpha Band sendiri yang bikinnya. Ya, justru saya bingung kadang-kadang teman-teman mau bikin apa nih namanya? Udahlah Om kita fokus dulu aja lah gitu. Emang karena sering dari mungkin teman-teman upload di IG apa di YouTube, apalagi kita kan ada karya kami juga tuh. Jadi semua karya kami telan juga ada di sana, termasuk kitanya juga lah sebetulnya di si Om Ciwo ini gitu kan. Akhirnya muncul tuh
muncul bikin sendiri aja ya, di luar aja bikin sendiri, tapi lama-kelamaan udah diakomodir aja lah. Teman-teman kan juga kalau nggak ada yang akomodir juga nggak enak juga. Iya, gitu. Mereka udah ada respon gitu, masa kita biarin gitu. Iya, benar. Udah ada apresiasi itu kan udah sangat bagus berarti kan dari teman-teman di bawah betul. Oke, keren. Nah, sekarang karena tadi kan ngobrol kan lagi promosi nih ya. Ada single terbaru nggak nih yang ingin didengarkan ke fans-fans Alpha Band nih? Sebetulnya single terbaru kita tuh satu yang lagi diluncurkan itu adalah LDR ya. LDR. Apa itu Om Pope LDR gitu ya. Pokoknya kalau istilah Sunda gini, istilah Sunda itu kabogoh jauh. Oke, jadi bobogohan jarak jauh. Long distance relationship berarti ya. Yes. Oke, itu lagunya menceritakan tentang apa nih, Kang? Jadi kebetulan lagu ini di menceritakan jadi ada beberapa teman yang ya tadi ya pacarnya jarak jauh. Jadi kebetulan ada teman kita yang juga pacarnya yang satu yang di luar negeri ada. Bentar, ini pengalaman pribadi bukan nih? Sebetulnya ini kalau pengalaman pribadi juga ada gitu kan. Kalau saya kan kerja tuh, kebetulan juga kan saya udah punya keluarga juga di rumah jauh banget. Seminggu sekali, apalagi tahun-tahun sebelum tahun 2019 saya tuh sebulan sekali pulang. Oke. Jadi emang salah satu influence dari sana. Dan teman-teman yang lain juga sama ternyata kan gitu. Yang satu di Garut kerja kan. Di sini ininya itu pacarnya ya akhirnya kan berjauhan terus tuh, ya udahlah akhirnya kita beransumsi udah kita bikin nih ya, seperti ini gitu ya. Oke, cuman kemasannya agak sedikit dimilenialkan terus gitu kan. Musiknya juga udah dimilenialkan terus gitu, menyesuaikan pasar lah ya. Dengan pasar aja gitu kan. Oke, jadi intinya mungkin lagu-lagu ini bisa dikatakan untuk apa ya, kalau dibilang sad boy bukan sad boy juga ya. Iya, bukan. Ya intinya mah tapi mengarah ke sedih atau gimana ini? Kalau ini mengarahnya 50-50 sih, sedih ada, tapi untuk aransemen musiknya lebih ke bukan sedih ya. Lebih catchy mungkin ke kece ya, lebih kece, tapi untuk kata-katanya ya sedih sebetulnya. Cuman kita kan biar nggak image-nya si Alpha tuh band galau gitu kan. Udah kemasnya sedikit matching dong dengan aransemen musiknya gitu kan. Tapi dalamnya sedih gitu kan. Tapi memang sih kalau aku beberapa kali dengerin kan yang lagu apa? Yang muka dua ya. Terus juga apa? TPT tikung pacar teman. Jadi itu asik juga tuh. Itu emang jadi sebetulnya yang kalau untuk si judul ya saya juga yang langsung bikin judulnya ya. Judulnya saya bikin, tolong dong saya pingin lagu kepo, kan ada lagu kepo tuh, tapi belum bikin. Oh iya, kepo benar. Kepo. Karena saya lihat lingkungan ya, kan banyak yang kepo ngomongin A, B, C, D. Udah bikin aja langsung, hari itu bikin harus jadi juga gitu. Karena di besokin moodnya beda. Benar. Beda lagi. Kalau lagi seneng gitu terus saya sampai pagi. Kalau udah gitu, kalau besok lagi lewat lagi, udah ceritanya lain lagi. Makanya terus aja gadangkan, terus lagi nih, lagi muka dua. Teman-teman, kayaknya teman-teman seperti ini nih keadaan. Ya saya lihat keadaan kan, udah judulnya muka dua. Oke. Udahlah judulnya kepo. Teman-teman sering gombal-gombal, rayu-rayu biasa lah namanya anak muda kan gitu kan. Udahlah, bikinlah gombal gitu. Itu terus jadi emang judul itu diambil teman-teman dan dalam liriknya itu emang keadaan lingkungan yang ada. Jadi langsung dari real life lah gitu ya. Real life kehidupan sehari-hari. Keren. Gitu. Terus kan kalau misalnya di Cianjur sendiri ini, kalau kemarin kan berarti sempat tertunda karena adanya PSBB itu ya. Yes. Nah sekarang target kedepannya nih kalau untuk Alpha Band, khususnya kalau tadi kan ada targetnya katanya di Garut ada manggung lagi. Tapi kalau untuk Cianjur sendiri gimana nih responnya? Nah, betul. di Cianjur nih kalau di Cianjur juga setelah dari Garut kan kita plannya tanggal 21 juga ada undangan juga di salah satu tempat lah ya, yang mau dipromokan juga tempat itu. Kebetulan ngundang Alpha tanggal 21, tanggal 22-nya juga langsung juga di salah satu kafe juga di Cianjur di Cipanasnya. Jadi full lah gitu. Minggu ini full, besok berarti minggu sekarang berarti tanggal 15, tanggal 21 di Cianjur, tanggal 22-nya juga di Cianjur Cipanasnya. Terus untuk bulan depannya September rencana kita ke Jogja. Oh gitu. Jadi Cianjur begitu balik dari luar kota, Cianjur harus main sih. Tetap karena kan rumah kita di Cianjur. Karena teman-teman Cianjur semua, band Cianjur. Inilah band Cianjur, itu aja sih saya bilang. Jadi emang porsinya juga saya tidak mau ngambil dari teman-teman yang luar Cianjur. Saya pingin pure band Cianjur. Jadi minimal kreativitas anak-anak Cianjur juga minimal kita punya ada teman-teman regenerasi. Oh ada band Cianjur, minimal memotivasi teman-teman yang regenerasi ini sih sebetulnya Alpha ini. Oh ya, tapi kan kalau untuk si musiknya ini sendiri itu dipasarkannya atau misalnya diperdengarkannya di mana aja nih? Apakah hanya di YouTube aja atau cuma di
off air aja gitu aja. Untuk si Alpha ini juga bisa di Spotify udah, di Juk Spotify juga udah. ada. Cuman yang pertama untuk Spotify Pemajuk itu lagunya itu judulnya itu Pesan Terakhir ya. Pesan Terakhir itu band yang pertama personil ya. Oh, yang personil awal. Pertama itu ya, pertama awal itu Pesan Terakhir. Begitu saya dirilis ulang lagi di si lagu itu, jadi lagunya itu Jawaban Tuhan. Oke. Jadi tapi dengan karakter vokal yang baru. Akhirnya kita daur ulang lagi si lagu itu dengan Jawaban Tuhan namanya judulnya itu ada. Tapi yang untuk di Juk dan Spotify itu ada namanya Pesan Terakhir. Oke. Baru masih 3 personil. Masih 3 personil. Iya. Gitu. Jadi saya lebih banyak, sebetulnya saya pemain bass tapi lebih banyak ngeramu sebetulnya, ngeramu teman-teman. Oh nih, kayaknya nggak cocok nih gitu kan, Om. Tapi gini, waktu itu kan salah satu drummernya bukan si Om Dani ini juga ala salah satu drummer gitu kan. Udah, ini kayaknya Om nggak cocok tapi kita coba dulu ya, nggak apa-apa kan. Jadi emang nggak, jadi bukan untuk dikeluarin sebetulnya, tapi kita coba dulu sih. Kan kita juga namanya ngeramu sesuatu itu harus pas ya, takarannya harus pas. Jadi semuanya harus pas gitu kan. Kalau nggak pas juga, kalau makanan kan nggak enak. Betul. Tapi akhirnya, komit awal saya bilang, ini nggak langsung netep ya di apa, kita coba dulu karakternya sesuai enggak gitu kan. Oke, nggak jadi masalah gitu. Jadi begitu dia nggak ikut gabung lagi dan kita udah putusan itu, dia udah biasa karena kan udah dari awal. Jadi kita bahasnya awal dulu, komit awal dulu. Kalau udah tarik begitu pertengahan berjalan nggak enak kan, ngekat tiba-tiba enggak. Kalau kita sih enggak. Jadi saya tuh orangnya lebih baik pahit di awal. Oke. Lu ikut dengan Alpha ini, tapi kita coba dulu ya. Takutnya nggak dimasuk, tapi nggak berkarakter. Bukan dia nggak bisa, jago, mantep lah gitu. Mainnya mantep tapi karakternya yang beda. Nggak nge-match sih karena karakter apa kan bukan yang dicari itu. Bukan yang pemain jago pro, bukan gitu. Wah, pemain ininya bukan, tapi yang dicari itu berkarakter yang sesuai dengan karakter Alpha. Jadi itu fakingnya. Saya tuh lebih banyak kesananya sebetulnya. Berarti kalau Kang Dani sendiri ini gabungnya setelah drummer pertama. Setelah drummer pertama ya kan? Kang Dani boleh cerita? Boleh. Awal-awal gabung nih di Alpha Band seperti apa nih, Kang? Karena kan dulu di angkasa ya, dulu di angkasa. Misalnya kalau dari angkasa, kemudian gimana ceritanya kok bisa nyemplung di sini nih, di band ini nih? Kenapa, gimana ceritanya itu, Kang? Kebetulan sih teman semua ya. Oke. Teman semua ada tawaran itu, coba ya seru juga sih. Orang-orangnya seru lah. Yang ngajakinnya siapa? Ini nih. Oh, rame beliau ya. Bener, ini motornya berarti nih di Alpha Band. Oke. Seru sih. Tapi kalau karakter main sendiri dengan itu cocok nggak nih, Kang Dadi, dengan gaya di Alpha Band ini? Cocok banget sih. Cocok ya. Dan asik nggak nih? Ini orangnya ngeselin nggak nih kalau misalnya lagi ngarang-ngarain? Asik ya. Nggak kan, soalnya kan ada juga Kang yang ngobrol sama saya, teman-teman ngeband juga kan. Itu yang katanya bikin aransemen itu resenya minta ampun, orang lagi malas juga hayu terus ya saya. Tapi kekeluargaannya kuat ya di Alpha Band ya. Oke. Jadi intinya gini, teman-teman juga intinya gini, saya juga karena udah lama sih di Cianjur juga sebetulnya teman musisi yang itu aja sebetulnya. Kecuali ada generasi baru yang pelajar ya. Itu aja begitu. Dan bro ikut ya, boleh nggak nih coba aransemen ini nih, yang ini masuk nggak? Nah, teman-teman udah tahu, jadi karakter saya udah tahu, karakter si A udah tahu, yang lainnya udah pada tahu, udah pada tahu bahwa sifatnya si Om Ibil kayak gini nih. Saya tuh lebih banyak togmol ya orangnya, ngetus di depan gitu. Iya, langsung aja. Saya mah pahit aja lah orangnya gitu. Lu mau nggak gini-gini? Tapi konsekuensinya gini, karena gini, jangan sampai kita buang waktu, buang tenaga, buang pikiran, tapi nggak ada hasil. Makanya kita berfokus Alpha ini, ayo kita Bismillah semua, ini lagu album yang harus kita push sampai ke titik akhir. Kalau berhasil, fokus semuanya lanjut. Tapi kalau nggak berhasil, teman-teman jangan kecewa. Makanya konsepan teman-teman saya arahkan dulu nih. Di Alpha ini siapa yang belum kerja? Oh, si A belum kerja, si B belum kerja. Nah, kita arahkan dulu untuk kerja. Kayak sekarang kan vokalis nih. Awalnya kan terus dia musik, udahlah bro. Istri lu atau pacar lu pasti pulang ini nggak bawa uang, pasti dapur nggak ngebul lah, udahlah pastilah. Larinya ke aransemen, larinya ke begitu latihan juga udah bete karena ribut gara-gara materi. Iya, pasti balik. Makanya saya menitik beratkan teman-teman apa harus kerja dulu semua. Ini berjalan karena bahan udah ada, materi udah ada, tapi teman Alpha fokus untuk kerja karena kita jadwalkan tiap Sabtu dan Minggu untuk latihan. Untuk mau bikin lagu, mau bikin apa itu Sabtu dan Minggu. Kebetulan kita kan Alpha udah punya studio juga, studio sendiri lah gitu kan. Jadi fokus di sana. Sudah gitu, tapi Senin sampai hari Jumat itu fokus kerja. Jadi sehingga yang udah berkeluarga, ada kan beberapa orang berkeluarga itu mereka tuh tidak teriak. Iya. Yang paling bahaya tuh itu. Iya, biasanya sana ya kan? Karena kalau udah dari rumah
Ya. Apa ribut, hancur aja mood terus ya. Jadi mood, bayangin kalau pernah lah latihan, begitu latihan dia belum kerja gitu. Ini ribut tuh WA tuh. Jadi pokok atau dia lagi ini lihat marah-marahan kan. Nah paling saya kan nggak enak kan. Jadi menikmatinya nggak ada. Betul. Nah, akhirnya kita arahkan itu. Jadi konsepan Alpha udah terkonsepnya di saat-saat ini ya seperti ini. Gitu. Satu fokus ke label atau ke yang mau mempromo lah gitu kan. Kedua fokus juga untuk di kerjaan pokoknya. Iya. Jadi minimal ini nggak berhasil, dia udah dapat pegangan sih sebetulnya. Betul. Ini nggak berhasil nggak stres gitu. Akhirnya kita untuk saat ini dijadikan hobi, tapi yang diseriuskan. Iya betul. Bukan hobi yang sekadar hobi gitu. Bukan hobi hanya sekedar udah ngasal aja. Gitu. Ya. Itu. Jadi menunya beda lah. Karena dulu saya juga band Insomnia, ini band Suroko, wah semua. Akhirnya kan karena di dalamnya, setelah evaluasi dari semua teman-teman ngeband itu kebanyakan yang seumur jagung. Tadi di dalamnya keropos ya, makanya dibenahi di dalamnya dulu. Terutama teman-teman Alpha ini, ayo kita attitude dulu lah yang bener. Dan main musik udah pada jago lah sebelum. Cuman attitude nih yang harus dibenahi itu, karena di saat kita masuk ke label itu yang ditanyakan, yang dilihat itu adalah attitude. Iya. Itu pasti attitude. Oh, itu seperti apa sih? Attitude cara bermain, attitude cara bergaul, attitude dengan itu attitude. Kalau udah attitude tidak baik, kesannya nggak akan baik. Kasihan lah teman-teman di Alpanya akhirnya buang waktu semuanya nggak jadi apa-apa kan. Itu kebanyakan kejadian seperti itu. Karena saya tuh sering dengan teman-teman musisi lain juga sih Om. Oh seperti ini loh keadaan begitu. Dia udah masuk label semua kayak Kang View ya, yang tadi, terus kayak Kang Arman, pada ngobrol-ngobrol lah kalau di Bandung, Kang Yana Marvel semua lah. Pada ngobrol-ngobrol juga ternyata betul. Ternyata pas begitu bermuara kita ke yang udah salah satu label atau salah satu perusahaan yang udah booking dia itu di attitude. Iya, rata-rata mungkin. Rata-rata. Karena merasa kan ya udah, gue udah masuk di label gitu kan. Jadi apalagi nih, gue udah masuk di label. Oh, gue sebagai leader atau pencipta atau sebagai vokalis atau bla bla. Mereka tuh akan meninggalkan teman-teman yang lain tuh. Iya. Kalau udah banyak jaringan link itu. Nah, itu yang bahaya itu. Kasihan lah seperjuangan dari awal. Begitu titik akhir membooming, kalau ada rezekinya membooming, takutnya ditinggalin teman-temannya yang lain. Iya. Nah, kita jaga yang difokusannya kekeluargaan gitu. Itu kan cuman ya kita juga sementara lah sebetulnya, ini cuman menghibur diri dan menghibur orang kan gitu ya. Tapi kan itu aja. Jadi kedewasaannya kita lebih arahin sih sebetulnya. Siap. Oke Kang, kita balik lagi ke single LDR yang tadi. Kalau boleh tahu itu siapa yang menulisnya? Ya, kebetulan ada teman namanya si Om Putra yang menulisnya. Cuman itu judul dari saya itu kan. Terus bagannya dari saya, tapi untuk lirik juga si Om Putra ada yang udah jadi single sekarang. Termasuk aransemennya? Aransemennya bukan. Oh, bukan. Aransemen beda lagi, ada lagi. Ada lagi. Di belakang layar lagi aransemennya ada lagi. Jadi sebetulnya Alpha itu tidak satu orang, karena kalau pencipta itu adalah satu orang menciptakan dari A sampai Z kan gitu, atau mengkaryakan itu dari A sampai Z, dari mulai judul, dari mulai aransemen, dari itu kan namanya itu satu orang. Kalau ini kan banyak orang yang menginfluence musik ini jadi ini gini loh, musik ini jadi ini loh. Itu berarti kan ada beberapa orang. Tapi yang saya push itu ada satu orang kemarin, sengaja buat nge-push namanya sih sebetulnya. Ya, tapi dia diakui emang pinter untuk ngeliriknya. Bikin liriknya bagus, jago lah gitu ya. Cuman begitu untuk packaging selanjutnya bukan dia, diarahkan ke yang lain. Ini judulnya ini yang cocok. Kayak gitu aja, saya lebih mengimprove ke kemasan aja sih sebetulnya. Jadi kalau misalnya seperti sistemnya, jadi bukan terkesan, jadi semuanya terlibat berarti ya, semuanya terlibat. Nah, cuman yang ditonjolkan si A gitu. Karena kan untuk nge-push namanya biar Alpha ini ada yang nge-push nama ini si A harus naik nih nama pribadinya ini. Contoh di vokalis dia mau nge-push namanya di YouTuber contoh, tapi nggak bawain lagu Alpha, nggak bawain lagu karya, lagu kabar orang, nge-push aja nggak apa-apa. Gitu Oke Kang, tadi di awal kan sempat disinggung nih, ada label yang sempat mendekati. Betul. Hanya satu label saja atau ada berapa label tuh? Ada 3 label. Ada 3 label. Ada 3 label, yang keempat yang datang sekarang ya, hari ini dia lagi datang sih sebetulnya. Ada 4 label. Cuman dari beberapa label ini kita belum sama sekali ketuk palu ya. Termasuk ya saya juga nggak berani nyebutin lah labelnya kan. Ada 4 label aja sih, termasuk yang di luar satu yang itu label nasional semua? Label nasional. Semua ya. Label nasional semuanya. Cuman ada saya lihat di kontrak kerjanya itu masih 50-50 lah. 50-50 gimana? 50 itu gini, cara promonya ada yang setengah-setengah dari kita, ada setengah dari dia. Itu kan 50-50 ya. Ada full dari dia, tapi kitanya nggak dapat apa-apa gitu, cuma promo doang gitu kan. Itu seperti itu. Jadi masih kita berpikir panjang sih. Bukan jadi diolah takutnya udah kita tanda tangan semua kontrak. Ternyata nggak pahit nih gitulah intinya gitu, nggak sesuai di harapan gitu kan. Itu aja sih. Labelnya ada 4, termasuk label yang luar lah. Malaysia.
Wow, keren. Dari Malaysia. Dari Malaysia langsung. Dari Malaysia langsung ada langsung. Malah dia udah bikin video sendiri, vlog sendiri, ditungguin Alfa di 4 negara untuk promosi 4 negara. Oke. Itu namanya salah satu labelnya itu mungkin kalau di klik channelnya YouTube channelnya si Karya Kami itu ada tuh orang ada ownernya dari Malaysia ini langsung ngobrol langsung dia. Oke. Untuk Alfa ditunggu di awal September di Malaysia untuk single album yang LDR ya, LDR ini. Yang khusus yang LDR ini ini ya. Dia minat banget, suka banget dengan LDR karena di Malaysia ini mungkin dia nge-sampling beberapa radio dan semua itu ke LDR ini semua itu dia ternyata masuk yang LDR. LDR itu dia ya. pengen ngontrak satu lagu aja LDR untuk dipasarkan di 4 negara, Singapura, Brunei, Malaysia, sama Thailand ya. Keren. Thailand. Dia karena beberapa channel TV di Malaysia. Ternyata segmennya si Alfa ini mengena di sana di Malaysia. Cuman waktu si singlenya LDR ini ada yang harus diganti tuh liriknya. Ada yang jorok sedikit katanya. Oke. Karena kan bahasanya itu. Kalau butuh kan di sana itu bahasanya itu beda, di Malaysia itu jorok gitu. Katanya. Itu aja katanya satu. Konotasinya beda di sana ya. Butuh tuh jorok banget katanya gitu. Tapi dia senang gitu. Cuma itu jadi ganti butuh jangan butuh katanya sama apa ya? Perlu. Sama perlu aja ya udah sih itu enggak jadi masalah. Yang jelas yang awal September ini sih rencana disuruh berangkat ke sana semua udah disiapin mereka di sana selama 6 bulan berarti harus tetap dong di sana. Oh iya betul. Karena promonya selama 6 bulan dulu untuk satu single begitu udah oke satu single ini promo 6 bulan di 4 negara baru kontrak satu album. Keren. Keren. Itu Sekali kontrak awal September ini makanya kita lagi kasarnya udahlah teman-teman bertahajud aja yang benar coba kita kalau emang energi rezekinya nggak jadi masalah berangkat buat teman cuman kayaknya saya di belakang layar jadinya. Nggak mungkin saya juga kan harus milih kan ya. Iya. Jadi harus teman-teman yang lain sih udah oke berangkat untuk ke Malaysia di awal September. Tapi mungkin ke awal September itu untuk perwakilan dulu dari yang kita utus lah yang tahu masalah hukum, yang tahu masalah aturan untuk kontrak itu. Ya, masih ngobrolin kontrak istilahnya. Ya, masih saya pingin ngobrol dulu kontrak yang detail dulu jelas. Kalau udah oke, dia balik lagi ke Indonesia. Baru personil semua ke sana. Oke. Tetap di sana. Itu pun juga next kita lihat aja sih dia karena dia udah di YouTube dia udah bilang untuk apa saya tunggu bla 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 gitu. Siap. Keren. Jadi dia emang udah bogoh banget lah Cik Sundama gitu. Tapi keren ini nyari label tapi itu dia datang sendiri atau kita dari tim Alfanya yang gitu ngepromoin? Dulunya dia ke tim Siroka. Ada salah satu band kita yaitu salah satunya personelnya Om Dani, terus Om Dani dan vokalis itu dari tim Soroka ya dulu karena Soroka bubar dia tuh minat dengan karakter suaranya vokalis kita. Oke. Gitu. Dulu juga Siroka. Rijai itu. Dulu si Soroka tadinya mau diambil karena Soroka keburu bubar juga gitu kan enggak ya tadi seumur jagung tadi. Nah, dia masih ngeling terus tuh, masih nyari terus. Tetap karena dia ada kontak person kan. Begitu si Om Dani nyodorin ini nih, kita nih ada band baru tapi kita udah rumah tapi vokalisnya tetap. Ini lagunya. Dia ini boleh gitu kan. Ini cocok berarti cocok nih. Ya. Udah, nih saya lihat ini nih kontraknya nih gua WA-in ya. Ini dikontrak langsung di email dan di WA, kontraknya kita lihat. Bahasa Inggris semua. Wah gila lu bisa bahasa Inggris enggak? Gua bilang, lu bisa bahasa Inggris enggak? Ya udah transit dulu aja ke Indonesia gitu sih. Caranya gitu sih. Jadi emang itu aturan main seperti itu sih. Kalau di sana sih ya. Karena memang setahu saya memang ya untuk untuk industri label promosi industri musiknya sendiri di Malaysia dengan di Indo tuh beda kulturnya kan sangat beda. Di sana ternyata saya lihat juga di sana masih CD itu masih berjalan. Oh iya. CD masih berjalan terus apa lagi ya? Kalau RWT ya udah jelas CD itu masih berjalan, jualan CD itu masih berjalan di sana itu. Masih laku gitu masih banyak di sana ya. Itu ternyata emang segmennya itu emang Malaysia untuk saya negara tetangga itu masih bagus sih. Tapi dia masih jualan kalau kita udah jarang lah ya, jualan CD sekarang kita di digital semua kan rata-rata sekarang jual single bayangin, itu. Sekarang kita ngeluncurin CD lah taruh. Siapa yang mau nonton VCD coba atau CD-nya? Iya, kalau jarang kan? Jarang mending ke YouTube kan? Iya, mending gitu. udah aja buka YouTube kalau ada lagu baru gitu ya. Di sana masih, saya bilang masih. Om, Kang di sini masih kata gitu. Bisa diterangin juga. Nih ntar kalau udah ke sana dia on air di 33 stasiun TV. Terus radio dan semua dia yang promo gitu. Yang promo. Awalnya kan kalau di kontrak enggak, di itemnya itu 50-50 yang ini. Saya nggak mau kalau 50-50 udahlah mending indie aja. Apa bedanya dengan indie kan gitu. Benar. Nah, terus label di Indonesia juga sama. Saya juga bilang kemarin lihat kontraknya. Ternyata masih 50-50. Jadi promo juga dari kita, terus dari dia. Terus apa fungsinya saya bilang itu kalau label. Jadi dia pingin gede dulu di YouTubernya, di apanya. Ya kalau gitu udah aja sendiri nggak usah kan. Karena nanti ujung-ujungnya kalau misalnya gede
Iya. AdSense-nya dan lain-lainnya ke mereka Iya, kan, mereka bukan ke Alfa aja kan ya. Jadi ada PT-PT-nya kan, Iya, ya iya, udah iya. gitu kan, cuma Iya, iya. nyari labelnya doang. Oh, udah di label A, B, C, D kan gitu aja sebetulnya. Tapi kan untuk saat ini juga teman-teman juga nggak usah khawatir sih, teman-teman musisi yang lain masih banyak media sih kalau mau jadi artis mah cepat sekarang tinggal Iya. jadi YouTuber Benar, juga jadi benar, artis. benar, Gitu kan. Cuman kalau arahnya kita kan bukan itu, jadi pingin ada sejenis pengakuan bahwa ini udah bisa diakui dengan beberapa elemen yang terkait di industri musik Iya, sebetulnya. iya, iya. Kalau untuk menjadi artis sendiri ya gampang, tinggal Iya, kita benar. punya komunitas, kita punya alpaholic contoh. Udah sendiri aja main. Iya, Tapi iya. yang membuka prioritasnya bukan itu sebetulnya sih. Ada prestige yang beda lah ya kalau Iya, misalnya ada ada di prestige yang beda apa lah. di label gitu. Betul, di label betul ya. ada beda. Siap, mudah-mudahan ini lancar Kang ya nanti Amin, ke depannya amin. Amin, dan seperti yang disebutkan tadi bahwa di Alfa ini semoga ini yang terakhir dan menjadi yang paling sukses nantinya. Amin, ya. amin, amin, ke depannya. amin. Oke, dan tentunya nanti kita akan dengarkan lagu dari Alfa Band ini dengan judul LDR, LDR, ya. Dan teman-teman juga bisa dengarkan lagunya di akun YouTube-nya ada ya? Ada akun di YouTube mana ya. Kang itu di Alfa karya kami 3 bisa, di karya kami 3 bisa ataupun ke Alfanya langsung bisa Alfa ID Alfa apa sih kemarin ya? Lupa gue juga jadinya. Alfa apa? Ya? Oh, Alfa iya. Band Official Alfa ya? Band Official. Gue Oke. jadi lupa gue. Awas ntar lagunya lupa, lagu Oh. sendiri lupa. Oke, tapi Kang Ibel dan juga Kang Dani ini terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini ya Oke. dan berbagi cerita dengan kita. Mudah-mudahan nanti semakin maju lagi dan Amin. Untuk rencana-rencana ke depan katanya mau ke Malaysia mudah-mudahan lancar ya semuanya. Amin, ya. amin, amin, Dan amin. sukses terus. Oh ya, Instagramnya apa dong? Boleh disebutin biar siapa tahu ada yang mau kepo kan ini dari Ya. Alfa Band. Alfa Band Real. Alfa Band double Real. L ya. Ya, double L. V. Alfa V ya. Alfa Band Real. Alfa Band Real. Kamu bisa lihat nanti di bawah nih. Ada. Diedit nanti lah ya. Alfa Band Real. Oke, thank you, sukses terus dan akhirnya warga Cianjur itu dia perbincangan kita dengan Alfa Band Cianjur kali ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran Alfa Band ini bisa meningkatkan geliat Amin. industri musik yang ada di Ya. Cianjur ya. Dan mudah-mudahan juga muncul seniman-seniman musik juga dan tidak hanya musik saja, seniman-seniman yang lain pun bisa bermunculan dari Cianjur dan tentunya bisa ada wadahnya nanti di Cianjur Amin, ya amin, mudah-mudahan. Oke, itu dia tadi obrolan kita. Terima kasih untuk kamu yang sudah mendengarkan dan juga sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe di akun YouTube Cianjur Today. Follow juga akun Instagram kita dan juga di sosial media yang lainnya seperti Facebook dan juga Twitter. Dan untuk itu, saya Aryo Rosmana pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.